Si gendut ini menulis surat cinta untuk wali kelasnya, dan wali kelasnya menyuruhnya untuk membacakannya di depan kelas. Seisi kelas heboh, karena kemarin, 44 siswa di kelas menerima pesan pernyataan cinta dari si gendut, termasuk siswa laki-laki. Ternyata dia sedang menyelesaikan sebuah misi. Jika ditolak 100 kali, dengan itu, dia bisa mendapatkan sistem cheat. Wali kelasnya mengira dia sedang iseng. Dia dihukum untuk merapikan lebih dari 1000 sketsa desain baju dari dalam dan luar negeri. Ada lebih dari 1000 gambar. Waktunya hanya 3 hari. Mustahil satu orang bisa menyelesaikannya. Tiba-tiba, si gendut teringat hadiah dari sistem. Salah satunya adalah peningkatan kecepatan tangan. Untuk menyelesaikan misi, dia menyatakan cintanya ke banyak orang di perpustakaan. Dia takut ada yang menerimanya. Awalnya, dia hanya berani menyatakan cinta pada yang cantik. Setelah ditolak beberapa kali, dia tidak peduli lagi. Yang jelek pun dia sikat. Bahkan laki-laki pun tak luput. Setelah bekerja keras sepanjang sore, akhirnya dia menyelesaikan misi ditolak 100 kali. Dia mendapatkan pencapaian kau orang baik. Dan bonus kecepatan tangan 16 kali lipat. Selama 3 hari berikutnya, selain makan dan tidur, dia terus lembur di studio gambar. Saat kelas dimulai di hari keempat, dia meletakkan setumpuk tebal sketsa di atas meja guru. Wali kelas memeriksanya, dan mendapati jumlahnya sesuai. Kualitas gambarnya pun sangat tinggi. Tapi 1000 lebih gambar dalam 3 hari. Mustahil dilakukan bahkan oleh dewa sekalipun. Wali kelasnya curiga si gendut menyewa joki. Dia memintanya untuk menjelaskan kepada semua orang. Hasilnya mengejutkan wali kelas. Gambar manapun yang dipilih secara acak, dia bisa menjelaskannya dengan sangat detail. Dia mendapat tepuk tangan meriah dari seluruh kelas. Si gendut memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan kepada semua orang bahwa dia kalah taruhan. Makanya dia mengirim pesan cinta massal. Untuk memperbaiki citranya, dia mengirim belasan amplop merah di grup kelas. Tanpa sengaja, dia memicu misi baru. Bocah pembagi harta, menghabiskan 1 juta yuan. Hadiahnya, plus 1 keberuntungan. Wajah si gendut berubah pucat. Gila, dari mana aku dapat 1 juta? Keluarganya memang kaya, tapi kalau dia diam-diam menghabiskan uang sebanyak itu, dia akan dihabisi ibunya. Saat si gendut sedang bingung, teman sekamarnya tiba-tiba menunjukkan berita kampus. Si gendut misterius merayu banyak cewek. Apakah ini keruntuhan moral, ataukah distorsi kemanusiaan? Di atasnya juga terlampir fotonya. Sekarang dia akan terkenal di seluruh kampus. Si gendut berpura-pura tidak peduli, tapi setelah semua orang tidur, dia diam-diam membuka forum. Kolom komentar dipenuhi hujatan. Semua orang memanggilnya babi gendut. Katak ingin makan daging angsa. Meskipun orang gendut bermuka tebal, hatinya sangat terluka. Dia memutuskan untuk menurunkan berat badan. Keesokan harinya sebelum fajar, dia pergi ke lapangan untuk berlari. Hasilnya, dia kelelahan dan jatuh ke tanah sebelum mencapai 100 meter. Saat itu, seorang siswi muncul dan membantunya berdiri. Siswi itu menyemangatinya. Dengan badanmu seperti ini, bisa melangkah pertama, sudah sangat hebat. Si gendut merasa percaya dirinya meningkat. Dia menggigit gigi dan terus berlari. Tanpa diduga, dia memicu misi baru. Tetapi ketika dia melihat isi misi, rahangnya ternganga. Pelari dewa, lari 10.000 km. Hadiah, kekuatan, kecepatan, dan daya tahan plus 10. Perlu diketahui, jarak timur ke barat Tiongkok hanya sekitar 5.400 km. Itu berarti dia harus berlari bola-balik. Jika dia berlari 3 km setiap hari, dia membutuhkan 10 tahun untuk menyelesaikannya. Misi-misi aneh ini satu demi satu. Masihkah memberinya kesempatan hidup? Namun, saat dia mengeluh, misi pelari dewa tiba-tiba terbuka. Setiap tahap memiliki hadiahnya masing-masing. Tahap pertama hanya perlu berlari 10 km, dan juga disediakan perlengkapan lari. Tetapi perlu ditukar dengan poin. Dia sebelumnya telah menyelesaikan misi pernyataan cinta, dan memiliki 111 poin. Dia menukar 100 poin untuk sepasang sepatu olahraga. Hasilnya, setelah diterima, sepatu itu hanya sebesar telapak tangan. Bagaimana cara memakainya? Detik berikutnya, sepatu mini itu berubah menjadi cahaya, dan menyatu dengan sepatunya. Sepertinya tidak ada perubahan, tetapi ketika berlari, dia menyadari, kakinya tidak pegal, dan kakinya tidak sakit, tetapi staminanya tetap terkuras seperti biasa. Setelah berlari 1 kilometer, dia kelelahan dan terduduk di tanah. Dia terpaksa kembali ke kelas, dan berencana untuk berlari lagi nanti sore. Tetapi saat pulang sekolah, dia dipanggil oleh wali kelasnya ke kantor. Ketika dia kembali ke asrama, sudah jam 11 malam, melihatnya berkeringat deras, dan terengah-engah, ditambah dengan pengakuan cintanya kepada wali kelas beberapa hari yang lalu. Teman sekamarnya langsung ingin bergosip. Si gendut segera menjelaskan, bahwa wali kelasnya adalah murid ibunya. Mereka sudah saling kenal sejak lama. Hari ini, wali kelasnya mentraktirnya makan, dan memberinya pekerjaan ilustrasi. Sambil berkata, dia mengeluarkan sebuah novel. Mata teman sekamarnya langsung berbinar. Mimpi 1000 tahun, karya terbaru dari penulis wanita idola, Xiao Ti. Jika bisa menggambarnya dengan baik,
Pasti terkenal. Hari-hari berikutnya, si gendut pergi jogging setiap hari. Dan selalu bertemu gadis yang menyemangatinya. Dia sangat ingin tahu nama gadis itu. Tetapi ketika dia memberanikan diri untuk bertanya, seorang pria kaya dan tampan mendahuluinya. Dan menyatakan cintanya pada gadis itu. Si gendut yang kecewa bersiap untuk pergi. Sudahlah, Hao Tong dari jurusan lukisan Tiongkok adalah primadona Akademi Seni Rupa. Banyak anak orang kaya mengejarnya. Tapi tidak ada yang berhasil. Benar saja, pria kaya itu gagal menyatakan cintanya. Si gendut merasa lega, dan kembali ke studio untuk menyelesaikan ilustrasi. Tapi pikirannya dipenuhi oleh Wu Tong. Wajahnya ada di mana-mana, yang tidak disangka si gendut. Wu Tong kebetulan ada di belakangnya. Melihat ini, dia tidak marah, malah memuji lukisannya yang hidup. Si gendut berkeringat dingin, ditolak 100 kali tidak membuatnya setegang ini. Dia tersadar oleh suara sistem. Ada misi baru, ilustrator, memiliki 4 tahapan, selesaikan 10 hingga 1000 ilustrasi, untuk meningkatkan keterampilan menggambar dan imajinasi. Misi ini tidak hanya mudah, tetapi juga cocok untuk mahasiswa seni rupa. Dia bersemangat mengambil kuas, dan bersiap untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, dia menemukan Wu Tong sedang menggambar di belakangnya. Dia mendapat ide, dengan cepat dia menggambar 19 gambar panjang, dan mendekatinya untuk meminta saran. Seperti dugaannya, Wu Tong menyarankan untuk menambahkan sedikit gaya tinta Cina. Ini benar-benar memberinya inspirasi. Dia langsung mengambil kuas Hao Tong, dan mulai melukis. Karakter komik yang awalnya kaku, kini memiliki sentuhan artistik. Wu Tong sangat terkejut. Kecepatannya luar biasa, memperbaiki lebih dari 10 gambar. Hanya dalam beberapa menit. Dengan kecepatan seperti itu, dia bisa melakukan siaran langsung. Begitu Wu Tong menyarankan ini, sistem memunculkan misi baru, bintang siaran langsung, capai 100 juta penonton. Untuk menambah 10 poin pesona, Wu Tong benar-benar bintang keberuntungan. Setiap kali dia ada, misi baru muncul. Dia harus mendapatkan kontaknya. Si gendut beralasan ingin berkonsultasi tentang siaran langsung. Karena Wu Tong selalu melakukan siaran langsung. Jadi dia tidak menolak. Tetapi ketika si gendut mengeluarkan ponselnya, seorang anak laki-laki merebutnya. Dasar gendut, sok tahu tentang siaran langsung. Jangan bohong. Dia membuka ponselnya, dan menunjukkan belasan aplikasi siaran langsung. Wu Tong merasa ditipu. Dengan wajah muram, dia berbalik dan pergi. Si gendut ingin meminta maaf. Tapi beberapa hari berikutnya, dia tidak melihat Hao Tong di lapangan. Dia memutuskan untuk fokus pada tugasnya. Sekarang ada 4 tugas. Lari cepat harus dilakukan setiap hari. Ilustrator dan streamer bisa dilakukan bersamaan. Setelah mendapatkan uang dari streaming, baru selesaikan tugas dermawan. Malam itu juga dia memulai streaming pertamanya. Untuk menarik penonton, dia menulis spesial onesan di judulnya. Lalu dengan cepat menggambar Ratu Es. Efeknya luar biasa, jumlah penonton online melonjak menjadi 1.300. Untuk gambar kedua, si gendut berencana menggambar karakter yang familiar, es si tinju api. Lalu dia ingat judulnya spesial onesan, dan tersenyum licik. 10 menit kemudian, gambarnya selesai. Ternyata itu es versi perempuan. Beberapa orang tidak bisa menerimanya, dan merasa dia menghina idola mereka. Es itu laki-laki. Mereka mulai menghujatnya. Jumlah penonton langsung turun menjadi 300. Si gendut agak bingung. Bukankah menggambar karakter versi perempuan hal yang biasa di dunia anime? Dia memposting kejadian ini di grup komunitas anime. Segera teman-teman grupnya datang ke streaming dan mengirim hadiah dukungan. Membelanya. Bahkan ada seorang sultan yang mengirim cincin sorotan senilai 450.000 koin. Streamingnya pun masuk ke halaman rekomendasi. Jumlah penonton online dengan cepat pulih. Si gendut memanfaatkan waktu, dan menggambar 2 gambar lagi dalam waktu kurang dari setengah jam. Beberapa orang mempertanyakan kecepatannya yang tidak masuk akal, dan menuduhnya menjiplak. Untuk membuktikan dirinya, dia menggambar apapun yang diminta. Tsunade, Yuko Ichihara, Nana Osaki, bahkan Rei Ayanami. Dia menggambar semua yang bisa dia gambar. Tanpa disadari sudah jam 11 malam. Studio gambar akan tutup, jadi dia harus mengakhiri streamingnya. Hanya dalam beberapa jam, dia mendapat lebih dari 500 pengikut, dan 2,1 juta koin. Setelah dipotong 50% oleh platform. Hari-hari berikutnya, dia berlari setiap pagi, dan streaming menggambar ilustrasi di malam hari. Dia tidak bertemu Hao Tong lagi, tapi dia menyelesaikan banyak tugas. Tugas ilustrator tahap kedua, 100 gambar, selesai. Hadiah, 100 poin. Keahlian menggambar +2, imajinasi +1. Otak si gendut tiba-tiba terbuka. Berbagai ide muncul di benaknya. Dia menukar poinnya dengan pena ajaib dari sistem, dan bersiap untuk mencobanya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Seorang penulis novel online ingin memintanya menggambar ilustrasi si gendut yang kurus saat online. Ternyata adalah seorang penulis novel terkenal. Karya-karyanya memiliki jumlah pembaca yang sangat tinggi. Ia mendapat ide. Ia menawarkan untuk mengurangi biaya. Dengan syarat bolehkah ia menyisipkan iklan di ilustrasinya. Penulis itu awalnya ragu,
Tetapi ketika si gendut mengatakan, ilustrasi untuk novel baru penulis terkenal Xiao Ti, digambar olehnya, penulis itu langsung setuju. Akhirnya, harga disepakati 1.500 per minggu. Untuk 10 gambar, si gendut menghabiskan beberapa hari untuk mempelajari novel tersebut, lalu mulai bekerja. Penulis itu sebelumnya telah mengiklankannya di novelnya, sehingga saat siaran langsung dimulai, penonton sudah mencapai 2.000. Si gendut pertama-tama menggambar 9 naga menarik kereta, untuk menarik perhatian penonton baru. Lalu, selagi hangat, ia mulai menggambar ilustrasi novel. Hasil gambarnya membuat para penggemar novel sangat puas. Hadiah memenuhi layar. Gambar terakhir adalah seorang karakter pendukung yang gendut. Ia merasa sedikit tidak adil. Tidak bisakah orang gendut menjadi protagonis? Maka, dengan dirinya sendiri sebagai prototipe, ia menggambar karakter pendukung ini lebih baik daripada protagonis. Begitu selesai menggambar, sistem memberi notifikasi. Tahap pertama Master Live Streaming. 10.000 penonton kumulatif tercapai. Hadiah, Pesona Plus 1. Ia mengira akan menjadi lebih tampan, tetapi tidak melihat perubahan apapun. Saat ia bingung, bibi penjaga studio masuk, dengan wajah kesal dan memarahinya. Studio akan ditutup, kenapa masih di sini? Tetapi ketika melihat wajah si gendut, nadanya tiba-tiba berubah. Anak gendut, rajin sekali. Tidak apa-apa kalau kamu mau menggambar lebih lama lagi. Mungkinkah ini efek dari Pesona Plus 1? Si gendut sangat gembira. Jika pesonanya plus 10, apakah Wutong akan menyukainya? Sambil berpikir, ia turun. Tetapi lamunannya terganggu oleh keributan. Sepertinya teman sekamarnya sedang dikepung sekelompok preman. Ternyata mantan pacar dari kekasih baru teman sekamarnya datang mencari masalah. Si gendut segera bertindak. Ia menangkap tengkuk 2 preman dengan tinggi 1,9 meter dan berat lebih dari 200 kg. Ia tampak seperti raksasa di mata para preman. Mereka ketakutan dan langsung kabur. Si gendut yang tertinggal malah diberi makan makanan anjing. Padahal ia yang menolong. Kenapa teman sekamarnya malah pamer kemesraan? Akhirnya aku pergi ke lapangan untuk melampiaskan kekesalanku. Tak disangka, aku bertemu Wutong yang sudah lama tak kulihat. Ternyata dia tidak marah pada si gendut. Hari itu dia tak sempat menjelaskan karena adiknya ada di sana. Keluarganya agak unik. Dia punya 18 kakak laki-laki dan 13 adik laki-laki. Tapi dia satu-satunya perempuan. Jadi, sejak kecil dia sangat dimanja. Dulu, pernah sekali dia diganggu teman laki-laki. Belasan kakak laki-lakinya langsung turun tangan. Hampir jadi masalah besar. Sejak itu, mereka sangat memusuhi laki-laki yang mendekatinya. Si gendut sangat mengerti. Dia satu-satunya laki-laki di keluarganya. Dia punya 4 kakak perempuan dan 3 adik perempuan. Sejak kecil dia juga sangat dimanja. Makanya dia jadi gendut sampai lebih dari 100 kg. Mereka berdua semakin asyik mengobrol. Wutong mengajaknya ikut maraton jarak pendek. Sebelum si gendut menjawab, sistem memunculkan misi baru. Akulah juaranya. Dapatkan 100 poin juara. Hadiah. Semua atribut plus 50%. Dia mulai curiga kalau Wutong adalah NPC sistem. Kenapa setiap dia ada, selalu ada misi baru? Karena sudah berjanji ikut maraton. Dia juga tak sengaja mendapat kontak Wutong. Tadinya dia pikir ini adalah awal yang indah. Tapi saat dia kembali ke asrama dan membuka misi akulah juaranya. Tingkat provinsi, 1 poin juara. Tingkat nasional, 2 poin juara. Tingkat dunia, 5 poin juara. Artinya dia harus jadi juara dunia 20 kali. Untuk menyelesaikan misi ini, mending diabaikan saja. Mending lihat-lihat postingan Wutong. Muncul misi baru lagi. Raja Light. Beri like sebanyak 10.000, 100.000, dan 1 juta kali. Hadiah. Eksistensi Plus. Walaupun dia tak tahu apa gunanya eksistensi, setiap menyelesaikan misi, ada poin yang didapat. Dia membuka aplikasi media sosial dan mulai memberi like dengan gila-gilaan. Tapi 10 menit kemudian, dia baru memberi like 500 kali lebih. Sangat tidak efisien. Saat itu, teman sekamarnya pulang berkencan dengan pacarnya. Si gendut secara refleks mengacungkan jempolnya. Ternyata sistem juga menghitung like itu. Dan jumlah like dihitung berdasarkan jumlah orang. Si gendut sangat senang. Sampai-sampai dia menari tarian like. Teman sekamarnya hampir muntah melihatnya. Untuk mempercepat proses memberi like, keesokan harinya si gendut pergi ke 6 tempat wisata. Dia berdiri di pintu masuk dan menari tarian like. Hanya dalam beberapa menit, dia sudah mendapat 8.000 lebih like. Tiba-tiba sebuah bola bunga jatuh dari langit dan mendarat di tangannya. Ternyata tempat wisata di sebelah sedang mengadakan acara lempar bunga. Orang yang terkena lemparan harus naik ke atas panggung dan melakukan upacara pernikahan dengan pengantin wanita. Si gendut terpilih, tapi dia sama sekali tidak menghiraukan pengantin wanita. Dia malah melihat ke arah penonton yang berkerumun di bawah panggung. Matanya berbinar-binar. Dia mulai menari sendiri. Para penonton tertawa terbahak-bahak. Pengantin wanita dan pembawa acara langsung terdiam. Mereka segera menyuruh orang untuk menurunkannya dari panggung. Tapi si gendut malah tertawa. Menari selama 1 menit. Sudah hampir 20.000 like. Mendapatkan tambahan 1 poin eksistensi dan 100 poin. Kalau begini terus, 1000 poin mudah didapat. Tiba-tiba teman sekamarnya menelepon.
Gendut, gawat, Pak Guru mah tahu kau bolos. Anehnya, ada 6 atau 7 orang yang bolos. Tapi Pak Guru mah hanya memanggilmu. Si gendut langsung sadar, ini gara-gara poin eksistensinya bertambah. Agar tidak gagal mata kuliah, dia segera menyalin surat pernyataan, dan pergi ke ruang guru untuk minta maaf. Dia sudah siap menghadapi amukan guru. Tapi saat guru melihat wajahnya, dia langsung terkena efek poin pesona +1. Karena kamu sudah tulus minta maaf. Ibu maafkan. Beberapa hari berikutnya, si gendut benar-benar merasakan efek dari poin eksistensi +1. Di satu sisi, banyak telepon penipuan, dan telepon promosi yang mengganggunya. Di sisi lain, siaran langsungnya semakin populer. Setiap hari ada 6 atau 7 ribu penonton online. Target 100 ribu penonton untuk tahap kedua misi Master Live Streaming sudah di depan mata, tapi hari-hari yang menyenangkan sekaligus menyulitkan ini tidak lama kemudian membuatnya tidak tahan. Pria gemuk ini terkena lemparan bunga, dan mendapat kesempatan menikah dengan wanita kaya dan cantik. Namun, dia menolaknya di tempat. Dia malah menari dengan canggung di pesta pernikahan. Pengantin wanita langsung tercengang. Orang-orang disuruh untuk menyeretnya keluar. Namun, pria gemuk itu tersenyum. Karena dia baru saja menyelesaikan misi, menari dan memberikan like kepada orang lain sebanyak 1 juta kali. Akan mendapatkan hadiah dari sistem poin eksistensi +1. Tapi setelah memiliki poin eksistensi, dia pasti akan dipanggil guru jika bolos. Begitu handphone dinyalakan, akan ada telepon penipuan yang masuk. Bahkan saat naik bus, dia akan menjadi target pencopet. Akhirnya dia tidak tahan. Dia mencari topi di toko sistem. Topi yang dapat membuat pemakainya memiliki poin eksistensi mendekati 0. Hampir sama seperti jubah gaib. Hanya saja harganya agak mahal. Membutuhkan 1000 poin. Tapi demi kembali ke kehidupan normal, dia tetap mengklik beli. Tapi malah gagal ditukar. Harus menyelesaikan misi lanjutan. Si maniak like, baru bisa beli. Isinya like 100 juta kali. Bukan misi yang bisa selesai 1-2 hari. Terpaksa selesaikan misi siaran langsung dulu. Total 1 juta penonton. Dia menukar sebuah kamera serbaguna. Kamera ini bisa terhubung ke otak. Menyiarkan langsung semua yang dilihat pemakainya. Membalas komentar juga bisa lewat otak. Yang lebih mengejutkan si gendut, setelah pakai kamera ini, orang yang menonton langsung juga dihitung dalam misi. Keesokan harinya, dia membuka lapak di tempat wisata. Menggambar gratis untuk pengunjung. Tapi karena disiarkan langsung, tidak ada yang mau jadi kelinci percobaan. Saat itu, si gendut melihat Nona Wang yang berperan sebagai pengantin di tempat wisata. Dia memaksa Nona Wang untuk datang. Karena dia seorang aktris, dia tidak grogi di depan kamera. Dengan cepat, si gendut menggambar karakter chibi, dengan Nona Wang sebagai modelnya. Beberapa gadis melihatnya, dan berinisiatif untuk digambar. Dengan awal yang baik, orang-orang berdatangan tanpa henti, bahkan sampai mengantre panjang. Si gendut memperkirakan 5 menit untuk satu gambar. Orang di belakang mungkin harus menunggu lebih dari 1 jam. Jadi dia menghilangkan langkah pewarnaan. 2 menit untuk satu gambar. Seorang ibu tidak senang. Gambar mereka semua berwarna. Kenapa gambarku dikurangi? Kamu harus menggambar ulang untukku. Si gendut tidak tahu bagaimana harus merespons. Dan meminta bantuan di ruang siaran langsung. Kebetulan seorang penggemar ada di tempat kejadian. Dan langsung memarahi si ibu. Ini kan gratis. Kalau tidak puas bisa pergi saja. Jangan mengganggu antrean orang di belakang. Si ibu hanya bisa pergi dengan malu. Setelah bekerja keras sepanjang sore, isi master siaran langsung sudah mencapai 290.000 orang. Puluhan kali lipat dari progres siaran langsung di dalam ruangan. Besok ada lomba maraton. Seharusnya lebih banyak orang. Dia berencana siaran langsung sambil berlari. Ternyata panitia tidak punya baju ukuran 100 kg. Untungnya, Wutong sudah bersiap sebelumnya. Setelah berganti baju, dia meminta teman sekamarnya untuk mengikutinya dari belakang dan menyiarkan langsung. Ruang siaran langsung heboh. Berat 100 kg lari maraton? Cari sensasi saja. Peserta lain juga menunjukkan ekspresi menghina. Tanpa mereka sadari, si gendut membeli minuman olahraga di sistem. Diminum setiap setengah jam, bisa menyesuaikan tubuh ke kondisi terbaik. Peluit berbunyi. Pertandingan dimulai. Maraton mini ini berjarak 10 km. Diperkirakan akan selesai dalam 1,5 jam. Dalam waktu 6 menit 30 detik, si gemuk menyelesaikan kilometer pertama. Dia terus berlari, tanpa tertinggal sedikit pun. Komentar di siaran langsung mulai berbalik. Ia bahkan menarik perhatian media untuk meliputnya. Pelari dengan berat lebih dari 100 kg. Pastinya menjadi sorotan maraton ini. Setelah 3 km, ia tiba di pos perbekalan pertama. Alih-alih mengambil minuman, ia menukar gel energi dari sistem. Setelah dikonsumsi, gel tersebut dapat memulihkan 20% staminanya. Ia dapat menggunakannya setiap 10 menit, memulihkan 20% stamina. Namun efeknya akan berkurang. Setengah jam setelah pertandingan dimulai, si gemuk telah mencapai kilometer kelima. Ia mulai kesulitan mengikuti rombongan. Meskipun dibantu minuman olahraga dan gel energi, pada dasarnya ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Saat mencapai kilometer ke-7,
Penglihatannya mulai kabur. Hadiah yang membanjiri siaran langsung tidak lagi mengganggunya. Namun, tepat saat ia hampir menyerah, sebuah suara yang familiar terdengar. Itu adalah Wutong yang menyemangatinya dari garis finish. Potensi tubuhnya meledak, dan ia berlari sekuat tenaga. Namun, tiba-tiba semuanya menjadi gelap, dan ia pingsan di pelukan Wutong. Setelah diperiksa oleh tim medis, ternyata ia hanya kelelahan. Ia hanya perlu istirahat. Setelah pulih, si gemuk melihat siaran langsungnya, dan dalam waktu kurang dari 2 jam, ia telah menerima hadiah sebesar 19.800. Karena maraton ini adalah acara amal, si gemuk membulatkannya, dan menyumbang 10.000. Ia sebenarnya hanya mendapatkan kurang dari 5.000. Sebenarnya, si gemuk ingin cepat menyelesaikan misi pemborosan uangnya. Seorang staf di sebelahnya memperhatikannya, dan menggodanya. Apakah ia sedang mencoba mengejar Wutong? Si gemuk tidak membantahnya. Wutong juga tidak menolaknya. Suasana mulai terasa canggung, namun terganggu oleh seorang tamu tak diundang. Anak orang kaya itu lagi. Ia melemparkan setumpuk uang tunai di atas meja. Aku menyumbang 3.000. Lalu ia memandang si gemuk dengan jijik. Kalau tidak menyumbang, minggir saja. Jangan ganggu Wutong. Siaran langsung kembali heboh. Aku benci orang kaya yang pamer seperti itu. Bungkam dia, streamer. Namun si gemuk tidak beradu argumen dengannya. Ia pergi bersama teman sekamarnya. Pamer hanyalah untuk membuat orang lain terkesan. Namun, semua orang yang hadir, kecuali si anak orang kaya, telah melihat si gemuk menyumbang 10.000. Saat si anak orang kaya itu mengetahuinya nanti, pasti akan lebih menyakitkan daripada dipermalukan di tempat. Si gemuk merasa sangat senang. Setelah berpisah dengan teman sekamarnya, ia berjalan kembali ke kampus. Namun, di bawah gedung pengajaran, ia dihentikan oleh seorang mahasiswi. Ternyata mahasiswi itu menjatuhkan barangnya di gedung pengajaran. Karena terlalu gelap dan takut pergi sendirian, ia meminta bantuannya untuk mencari barang tersebut. Si gemuk mengenalinya sebagai salah satu mahasiswi yang ia berikan coklat di perpustakaan. Ia merasa sedikit tertarik, jadi ia tidak menolak. Namun, setelah sampai di lantai atas, mahasiswi itu tiba-tiba membuka kancing bajunya. Si gemuk didekati wanita cantik tengah malam. Ia mengira ini adalah sebuah keberuntungan. Namun, gadis itu tiba-tiba merobek bajunya, dan berteriak minta tolong. Sekelompok orang keluar dari sudut ruangan, dan mereka sudah merekam video dengan ponsel. Jika video itu diunggah ke forum kampus, si gemuk pasti akan dikeluarkan. Tapi ia sama sekali tidak panik, karena ia lupa mematikan kamera setelah siaran langsung, dan kebetulan merekam kejadian tadi. Jika video itu diserahkan ke kantor polisi, kasus pemerasan seperti ini bisa dipidana, bahkan bisa dipenjara. Si anak orang kaya panik. Ia hanya ingin mengerjai si gemuk, tidak menyangka akan seserius ini. Namun, si gemuk tidak melaporkannya ke polisi, hanya mengajukan satu syarat, jangan pernah mengganggu Hao Tong lagi. Si anak orang kaya mana berani menolak. Sedangkan untuk mahasiswi itu, si gemuk tidak mempermasalahkannya. Ia tahu kalau gadis itu dipaksa untuk meminta maaf. Mahasiswi itu berinisiatif meminta kontaknya. Namun, saat si gemuk mengeluarkan ponselnya, sebuah panggilan telepon tiba-tiba masuk. Nama yang tertera adalah Meng Chaiwei. Mahasiswi itu terkejut. Meng Chaiwei adalah seorang aktris terkenal. Kampung halamannya di sini. Si gemuk juga bermarga Meng. Ia langsung mengaitkan hubungan keduanya. Si gemuk menjelaskan bahwa itu hanya kebetulan nama yang sama. Ia berhasil mengelak. Padahal sebenarnya, aktris Meng Chaiwei adalah kakak perempuannya. Biasanya, ia tidak akan menghubungi kakaknya di kampus. Kali ini, ia ingin mendapatkan 2 tiket untuk mengajak Wutong menonton konser. Namun, keesokan harinya Wutong memberitahunya bahwa ia sedang tidak ada waktu, karena harus pergi ke Lucy untuk menghadiri pernikahan kakaknya. Si gemuk semakin bersemangat, karena lokasi konsernya tepat di Lucy. Siang hari ke pernikahan, malam hari nonton konser bersama. Wutong tidak menolak. Mereka berjanji untuk bertemu di Lucy seminggu lagi. Si gemuk sangat senang. Ia berlari sejauh belasan kilometer ke danau barat untuk menyiarkan pemandangan indah kepada penonton. Ia berniat menggambar pemandangan malam lalu pulang. Namun secara tidak sengaja ia mendapatkan misi baru. Dewa Malam, berkunjung ke 100 tempat wisata di malam hari. Bonus kemampuan begadang plus S. Ketelitian plus 3. Tempat ini berjarak 200 km dari kota Lu. Ada banyak tempat wisata di sepanjang jalan. Dia memutuskan untuk kembali lebih awal dan istirahat. Besok pagi dia akan mendaki ke kota Lu. Sekaligus menyelesaikan misi ini, dia bisa naik taksi sampai setengah jalan. Tiba-tiba dia menerima telepon dari juniornya. Juniornya diikuti seseorang di depan bar. Terjebak di gang buntu, si gemuk segera meminta supir untuk putar balik ke bar. Dengan cepat dia menemukan gang itu. Sangat gelap, samar-samar terlihat 7 atau 8 preman. Dia menukar kacamata penglihatan malam di toko sistem. Pandangannya langsung jelas. Dia melihat juniornya bersembunyi di balik tempat sampah. Dia mengingatkan juniornya untuk tidak bersuara. Lalu dia bergegas masuk ke gang. Pertama, dia menghajar 1 preman. 5 orang lainnya segera bersiap. Tapi gang itu sangat gelap. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas.
Si gemuk menamparkan mereka satu persatu, membuat mereka tidak berdaya. Tiba-tiba preman itu berteriak, "Kalau berani sentuh lagi, kami lapor polisi." Si gemuk kebingungan. Kalian mengikuti mahasiswi, masih berani lapor polisi? Sekarang giliran preman yang kebingungan. Mereka hanya menemukan tas, dan berniat mengembalikannya. Kok jadi dituduh mengikuti? Ternyata semua hanya salah paham. Si gemuk akhirnya membayar ratusan yuan untuk biaya pengobatan. Saat kembali ke kampus, gerbang sudah terkunci. Untungnya dia kenal baik dengan satpam. Cukup menyapa dan dia bisa masuk. Tapi saat satpam melihat junior di belakangnya, dia menunjukkan ekspresi "aku paham". Dengan tegas dia berkata, "Sudah tutup, kalian nginap di hotel saja." Lalu dia menutup jendela, tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Junior di belakangnya tersipu malu. Dia mengira si gemuk akan mengajaknya ke hotel. Tapi si gemuk hanya mengantarnya sampai depan pintu, lalu berbalik dan pergi. Dia punya sebuah villa di kompleks mewah dekat kampus. Ibunya yang membelikannya karena takut dia kesulitan pergi ke kampus. Tapi si gemuk tidak ingin identitasnya sebagai anak orang kaya terungkap. Jadi dia tidak pernah tinggal di sana. Hari ini dia terpaksa menginap di sana. Keesokan harinya dia mulai mendaki ke kota Lu. Dia juga memulai siaran langsung. Dia mengangkat kedua jempolnya. Dengan begini dia bisa mengerjakan beberapa misi sekaligus. Tapi saat melewati jalan macet, dia dikira mengejek oleh seorang supir. Supir itu turun dan ingin menghajarnya. Si gemuk menggunakan jurus kuncian dan melumpuhkannya. Supir itu segera menjelaskan, tadi dia hanya bercanda. Ternyata dia adalah penggemarnya dan sedang menonton siaran langsungnya. Hanya ingin memberinya sebotol air. Dengan adanya kejadian ini, penonton siaran langsung mulai heboh. Mereka ingin mencegat si gendut di tengah jalan. Bahkan wartawan pun datang untuk mewawancarainya. Si gendut awalnya ingin menolak, tetapi sistem memunculkan misi baru. Terima wawancara dari media lokal, nasional, dan internasional. Hadiah, 1-3 poin pesona. Sistem mengklasifikasikan tingkat kesulitan semua misi. Akulah juaranya diklasifikasikan sebagai tingkat SS. Misi ini juga melibatkan internasional. Jadi mungkin tingkat S. Setelah wawancara selesai, dia melanjutkan perjalanannya. Menjelang malam, dia benar-benar dicegat oleh 3 penggemar wanita. Mereka mengelola sebuah penginapan. Si gendut tidak menolak, namun di tengah makan, para penggemar wanita ingin dia menginap. Si gendut secara refleks ingin menyetujui. Tetapi sistem memunculkan misi baru. Jangan tolak siapapun. Terima 3 undangan menginap dari lawan jenis.